Pelatih striker timnas kecewa berat Ragnar Oratmangoen gagal taklukan kiper Jepang. Pelatih Oxford sebut Piala AFF turnamen kelompok umur. Cedera Maes Hilger semakin parah. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, menganggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai turnamen kelompok umur. Hal itu diungkapkan Des Buckingham kepada media Inggris, Oxford Mail, tak lama setelah melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Marcelino akan mengikuti turnamen kelompok umur di Indonesia. Jadi, ia akan berada di Asia. Ini turnamen terlama yang pernah saya dengar, kata Des Buckingham. Okezone mengutip dari Oxford Mail, Selasa, 2 Desember 2024. Ia takkan bergabung bersama kami, setidaknya sampai akhir Desember 2024, lanjut pelatih berusia 39 tahun tersebut. Disinyalir ada miskomunikasi antara PSSI ketika mengomunikasikan dengan Des Buckingham terkait keinginan meminjam Marcelino Ferdinand. Berhubung timnas Indonesia turun dengan skuad U22, Des Buckingham menganggap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sebagai turnamen kelompok umur. Padahal, semenjak turnamen ini digelar pada 1996, ajang ini diperuntukkan bagi pemain-pemain senior. Sementara untuk level U23, ada SEA Games yang biasanya digelar akhir tahun. Sekarang satu harapannya, Marcelino Ferdinand bisa memberikan kualitas terbaik bagi timnas Indonesia. Kehadiran pesepak bola 20 tahun itu dibutuhkan untuk meningkatkan permainan skuad Garuda. Maes Hilger kembali mengalami cedera sehingga harus absen membela FC Twente akhir pekan lalu. Bek timnas Indonesia itu bakal menjalani pemindaian magnetic resonance imaging (MRI) untuk mengetahui seberapa parah kondisinya. Hilger tak nampak dalam daftar susunan pemain FC Twente versus Go Ahead Eagles pada Minggu, 1 Desember 2024. Ia tampil terakhir kali di Liga Eropa 2024 hingga 2025 saat timnya menghadapi Union Saint-Gilloise tengah pekan lalu. Saat itu, Maes disebut mengalami kelelahan fisik sehingga harus diistirahatkan untuk laga berikutnya. Kini, pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan mengalami cedera. Namun hingga saat ini, pihak klub belum memberikan keterangan resmi soal cedera Maes. Menurut laporan Twente Fans, pemain berdarah Manado itu nampaknya mengalami cedera yang cukup parah. Pasalnya, Maes dikabarkan harus menjalani pemindaian MRI terhadap cederanya. Prosedur pemeriksaan medis itu untuk mengetahui seberapa parah cedera sang pemain. Saya dengar dia, Maes Hilger, menjalani pemindaian MRI, kata jurnalis 1 Twente Voetbaltij, Julian Vriend, dikutip dari Twente Fans, Selasa, 3 Desember 2024. Sebab itu, Maes diragukan akan tampil dalam pertandingan FC Twente selanjutnya. Untuk berikutnya, The Tukkers akan bersua dengan pemuncak klasemen sementara Liga Belanda 2024 hingga 2025 PSV Eindhoven. Pertandingan itu akan digelar di Philips Stadion, Eindhoven, Belanda pada Sabtu 7 Desember 2024. Diharapkan, Maes tak mengalami cedera parah dan segera kembali tampil bersama FC Twente. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hoon, sempat bertemu langsung dengan Ragnar Oratmangoen yang gagal mencetak gol ke gawang Jepang. Ragnar sudah terlibat duel dengan kiper Jepang Zion Suzuki saat kedua tim bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pemain FCV Dender tersebut gagal membuat Indonesia unggul dan membuat momentum hilang. Skuad Garuda kemudian kesulitan membangun serangan dan bermain lebih bertahan karena Samurai Biru tampil superior. Yeom Ki-hoon menjelaskan, dalam laga krusial pelatih striker memiliki tugas yang lebih berat. Pasalnya, semua kesempatan bisa menjadi pembeda di lapangan apalagi saat melawan tim-tim kuat. Contoh nyata adalah saat Ragnar gagal mencetak gol ke gawang Jepang. Sebagai pelatih lini serang, saya merasakan tekanan yang cukup besar karena para penyerang tidak bisa mencetak gol dalam peluang yang sempurna, jadi saya harus lebih banyak berbicara dengan mereka dan juga Ragnar Oratmangoen, yang melewatkan peluang 1 lawan 1, kata Yeom Ki-hoon dilansir bolasport.com.
Dalam posisi tersebut Ragnar seharusnya bisa lebih fokus dan melihat celah yang ditinggalkan kiper Jepang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan gerakan tipuan agar Zion Suzuki gagal menjangkau bola. Dengan posisi kiper yang sudah menjatuhkan diri, ini jadi momen tepat bagi striker mengirim tembakan. Jadi saya pikir Anda harus mendorongnya dengan cepat ketika Anda memiliki sudut. Tetapi ketika Anda tidak memiliki sudut, Anda harus melihat kaki lawan dan kaki kiper sebelum menendang. Pelatih berusia 41 tahun ini melanjutkan, setelah pertandingan melawan Jepang, tekanan kepadanya mulai muncul. Menurutnya, ini jadi tugas yang cukup berat karena dia bertanggung jawab untuk memperbaiki sektor penyerangan timnas Indonesia. Dia berharap semua pemain bisa terus berkembang dan mampu memaksimalkan semua peluang yang ada. Selain itu, dia akan berusaha keras agar membuat lini depan semakin solid dan bisa diandalkan dalam semua kondisi. Saya merasakan banyak tekanan, karena saya tidak bisa mendapatkan peluang yang sempurna. Saya merasakan hal ini, jadi sekarang, kami harus melatih para pemain untuk mendorong dengan segera. Apa yang mereka lihat dari sudut pandang bukan hanya waktu, tetapi karena kami semua berkumpul dalam waktu yang singkat. Sejujurnya kami tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih, akibatnya, tidak mudah untuk membangun keterampilan organisasi, tutupnya.